terperdaya, opininya berubah, supaya mereka mau pingin kuasai kita, menjajah kita. Nah, oleh karena itu, kita wajib belajar ilmu pengetahuan, terutama untuk keahlian di bidang biologi molekuler. Karena ilmu yang paling tinggi di dunia itu hanya ada dua, ilmu nuklir dan ilmu biologi molekuler. Siapa yang senang belajar ilmu biologi? Nah, berarti harus punya ilmu biologi kuat, toh? Matematika kuat sedikit, fisika kuat sedikit. Kalau bisa belajar ilmu biologi molekuler. Kalau kita di pertanian namanya rekayasa genetika. Rekayasa genetika. Jadi kita sekarang itu kalau bikin bibit tanaman tidak perlu kita ambil dari biji lagi, tapi kita cukup kupas kulitnya, kita proses dalam teknologi seperti bayi tabung. Kemudian satu daun bisa menghasilkan ribuan bibit tanaman. Nah, itu hasil daripada rekayasa genetika. Bisa nyambung. Nah, jadi COVID-19 itu adalah senjata biologi. Jadi sekarang orang tidak perlu bawa perang bawa senjata. Dia akan mau tembak kita dengan senjata nuklir, kan takut akan disanksi oleh dunia internasional. Jadi dia mau pingin bunuh umat manusia atau bunuh terutama orang-orang Islam ini, dia bunuh lewat virus corona. Nah, oleh karena itu kita harus ada bagaimana menangkalnya, mencegahnya. Karena mereka yang sekarang berkuasa, mereka yang menguasai ilmu pengetahuan kemudian mau pingin merubah. Nah, sehingga dalam Al-Quran itu Allah sudah katakan, jangan kamu mudah terperdaya karena tipu daya setan. Nah, oleh karena itu di Islam itu kunci pertama itu harus beriman. Kalau kita ilmunya tinggi kayak orang-orang barat, tapi kalau tidak beriman, Allah janji akan masukkan ke dalam neraka. Sebagaimana Allah sudah katakan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7. Di situ dengan jelas Allah mengatakan dengan jelas bahwa hanya orang-orang berilmu yang bisa mengerti isi Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu ada dua ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, ayat muhkamat itu ayat-ayat yang bisa kita langsung terjemahkan, langsung mengerti. Tapi ayat-ayat mutasyabihat kita harus nafsir dan kita harus bisa mengerti kalau kita berilmu pengetahuan. Nah, inilah yang umat Islam tertinggal karena mindset kita berubah. Karena orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang dulu kalah perang, mereka mengelabui kita terus-menerus. Tapi Allah janji bahwa dunia ini akan diwariskan kepada orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bukan berilmu. Mengerti ini? Allah ingin wariskan dunia ini kepada orang-orang yang beriman. Berarti kepada orang-orang Islam. Bisa mengerti? Nah, jadi kita harus mempersiapkan dua tadi, iman dan ilmu, untuk kita bisa mengelola alam semesta agar bisa kita wujudkan Islam menjadi rahmatan lil alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada siswa-siswa sekalian. Mungkin paling bagus kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Dan mungkin saya mau jelaskan sedikit. Di lingkungan siswa ini pasti ada bermacam-macam DNA-nya, sifat-sifatnya. Bisa mengerti? Jadi Allah ini maha cerdas. Dia tidak mungkin membuat manusia ini sama. Ada orang yang dia siapkan untuk jadi pasukan militer, toh?
Ada orang yang dia siapkan untuk menjadi ilmuwan. Ada orang yang dia siapkan untuk menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pekerja dan lain-lain. Kalau kita baca di surat An-Nahl, di situ Allah katakan, belajarlah sama lebah madu, ya kan? Nah, An-Nahl, di surat An-Nahl Allah bilang belajar sama lebah madu. Di lebah madu itu ada 3 strata manusia. Ada lebah ratu, ada lebah prajurit, dan ada lebah pekerja. Ternyata tidak sama. Jadi Allah sudah kasih kita rahmat dan berkah kepada kita semua, setiap manusia ada punya kelebihan masing-masing. Ada yang nanti kita siapkan jadi seorang jenderal, ada yang nanti kita siapkan jadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang ilmuwan, seorang ulama. Itu sudah beda-beda. Itu semua adalah rahmat. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam Quran, kita harus pintar-pintar bersyukur kepadanya. Kita jangan karena rasa tidak ganteng, tidak pintar, lantas kita rendah hati. Tidak boleh, karena Allah tidak suka sama orang yang tidak mensyukuri nikmatnya. Saya pikir mungkin itu yang saya sampaikan kepada anak-anakku sekalian. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada di sini, mungkin ada tanya jawab, kita sambil ngomong-ngomong. Silakan aja ya. Terima kasih kepada Anda atas ujangan ilmu dan motivasinya. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, yang saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Ikhwan. Ada Ikhwan yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Muthalib Nabi. Saya dari kelompok belajar dan berilmu. Saya ingin mau bertanya, kenapa sampai Kementerian Agama Islam melarang untuk sholat di masjid, sedangkan virus corona itu cuma ujian untuk umat Islam. Tapi kenapa disuruh kita berhenti sholat di masjid, sedangkan kita memohon kepada Allah itu lewat masjid, bukan di rumah? Itu pertanyaan dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau tidak? Oke, pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hadi dari perwakilan meningkatkan kreativitas. Ya, jadi mungkin agak pertanyaan agak sedikit keluar dari konsep, tapi mumpung masih dalam kapasitas Bapak, mungkin tentang apa tanggapan Bapak tentang ada beberapa orang yang mungkin berniat ingin menanam beton di jantung pernafasan dunia yang kita kenal sekarang Kalimantan, dengan alasan ingin membuka pasar baru yang mana kita kenal sendiri Kalimantan adalah jantung pernafasan dunia, yang hutan yang begitu luas dan melimpah. Nah, apa dampak-dampak kalaupun nanti jadi atau tidaknya, apa sih dampak bagi lingkungan dunia? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita bahas satu lagi dari Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya perwakilan dari kelompok Lagu 7. Di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai dengan pertanian. Bagaimana cara kita mengelola lahan agar selalu subur walaupun sudah ditanam tanaman berulang kali?
Ya mungkin saya. Oke, terima kasih kepada saudara penanya. Abu Hasan. Selanjutnya untuk Akhwat. Sama 4 pertanyaan juga. Haula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawa Muzatis, perwakilan dari kelompok 3 menjaga pendamaian. Kan tadi Bapak membahas tentang COVID-19 itu senjatanya orang Yahudi sama Nasrani buat mengecoh kaum muslimin. Terus saya pernah baca novel judulnya The Population Program. Takbir! Pemuda! Pemuda! Pemudi! Pemudi! Ada di mana? Indonesia! NKRI! NKRI! Pondok Pesantren Nur! Baik, langsung saja kepada Ayahanda untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Kepada Ayahanda, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, itu yang pertama mengenai larangan sholat di masjid. Jadi saya katakan bahwa virus corona itu adalah buatan manusia, senjata manusia. Jadi virusnya ada, dia membunuh juga. Buktinya di Amerika banyak orang yang meninggal, padahal mereka ilmu pengetahuannya cukup tinggi, tapi banyak yang meninggal juga. Itu mencerminkan bahwa penyakit itu ada. Oleh karena itu kalau pemerintah membuat larangan, ya kita juga harus dengarlah. Karena pemerintah tidak menutup masjid, dia hanya khawatir. Saya sekolah pertanian, kan sekolah ilmu biologi juga, belajar ilmu bagaimana mencegah jangan sampai sebuah tanaman terserang hama penyakit. Nah, kita juga belajar mengenai virologi atau bakteri itu ada. Jadi kalaupun masjid harus pakai jarak-jarak, ya syukur alhamdulillah. Tapi tadi saya waktu datang di rumah Bapak Ustadz, Pak Ustadz kasih saya satu garam yang saya disuruh hirup. Ternyata memang benar, baru-baru ada penemuan dari Departemen Pertanian, ada tanaman untuk yang bisa uapnya itu bisa membunuh virus. Karena virus itu sebenarnya ada tiap hari. Hanya bahayanya COVID-19 ini karena dia adalah hasil rekayasa genetika. Perhatikan kata-kata ini ya, karena ini kata-kata ilmiah yang nanti kalian akan dapat dari SMA sampai dengan S3. Nah, jadi karena ini kejahatan manusia, jadi virus ini ditambah dengan satu asam namanya asam amino. Asam amino itu kalau kita tambah ke virus itu, maka virus yang tadinya biasa-biasa itu dia menjadi ganas. Sama seperti kita manusia dikasih ganja, dikasih bir, tambah ganas loh. Nah, kira-kira begitu. Itulah hasil rekayasa genetika. Jadi genetiknya itu yang direkayasa pakai ilmu ya. Jadi kalau di masjid kita sholat jarang-jarang, nah itu ya kita ikuti sajalah. Yang penting pemerintah tidak melarang kita untuk sholat di masjid, karena sekarang kan sudah mulai dibuka, iya kan? Nah, kemudian pertanyaan kedua mengenai buka hutan. Nah, jadi yang tadi perhatikan, Allah dalam Quran Allah katakan dengan jelas. Maaf ya, saya tidak hafal surat-surat dan ayat-ayatnya karena terlalu banyak. Nah, tapi dalam Al-Quran ada, Allah katakan dengan jelas bahwa Allah ciptakan langit dan bumi ini dalam berapa masa? 6 masa. Nah, mantap.
Enam masa, dan 6 masa itu Allah ciptakan langit dan bumi saja, itu 2 masa. Sedangkan 4 masanya Allah gunakan untuk ciptakan flora dan fauna, termasuk hutan. Jadi kalau kita baca di dalam kisah Nabi Adam, di situ Allah bilang Allah siapkan taman surga, taman Eden. Di situ ada buah-buahan, ada pohon-pohonan yang tinggal Nabi Adam dengan Hawa petik saja. Hanya di situ ada tanda larangan. Taman Eden dan taman surga sebenarnya kalau kita analogikan pakai akal itu adalah taman hutan, taman kebun. Karena di situ ada pohon-pohon, ada buah-buahan, ada air, ya kan? Ada, kita bikin pakaian ini dari mana? Baju yang kita pakai ini kita buat dari mana? Dari hasil hutan, ya kan? Nah, itulah pentingnya kita jaga hutan. Karena kalau kita baca surat Ar-Rahman, ya kan? Itu kan Allah katakan kita harus menjaga ekosistem alam semesta. Karena kita hirup udara ini, kalau kita tidak hirup udara 3 menit pasti kita meninggal kan? Nah, udara yang kita hirup ini mengandung ada zat oksigen, ada zat lemas. Dari mana zat oksigen itu kita dapat? Dari pohon, iya kan? Nah, dari hutan. Zat lemas yang kita hirup ini kan dari hutan. Ini itulah fungsinya kita jaga hutan. Karena dalam hutan itu kita bisa dulu tanaman pisang ini ambilnya dari hutan juga, pisang semua tanaman ini ambilnya dari hutan. Jadi mungkin ini menurut saya, kalau saya baca Quran sebagai seorang insinyur, kalau saya baca Quran, jangan-jangan taman Eden yang Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran itu adalah kebun hutan. Sebuah kebun hutan karena ada pohon-pohon, ada sungai yang mengalir, ya kan? Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga mengenai angka 19. Jadi ini walaupun ilmu ini tinggi sekali, presiden saya tidak nyambung. Ini saya kasih terang. Presiden dan menteri-menteri ini tidak nyambung karena ini ilmu konspirasi tingkat tinggi. Mengerti? Ini ilmu konspirasi tingkat tinggi. Orang yang bisa mengerti ini hanya orang yang berilmu dan beriman kepada Al-Quran. Orang bisa mengerti ini. Banyak orang tidak mengerti. Saya punya teman-teman profesor-profesor, saya yang jelaskan sama mereka. Jadi zaman dulu yang datang menjajah kita itu kan penjajah, dong. Nah, yang dulu jajah kita itu kan penjajah. Setelah mereka terusir semua, mereka berpikir, bagaimana saya datang jajah lagi? Kalau dia tidak jajah, kita punya Freeport di sana, kita tidak dapat uangnya, iya kan? Mereka yang kuasai kan dari Papua kan, kita tambang emas terbesar di dunia, mereka yang kuasai semua. Jadi mereka ini mereka itu pakai simbol-simbol, karena mereka sudah tahu, karena dalam Al-Quran sudah Allah katakan bahwa bumi ini hanya kuwariskan kepada orang yang beriman. Dia sudah tahu bahwa nanti pada akhir zaman ini yang akan melawan mereka hanya orang Islam.